Baik anak-anak, jumpa lagi. Di sini saya akan membahas soal biologi. Di soal nomor 1 di bawah ini yang merupakan dampak dikeluarkannya hormon adrenalin yang berlebihan, itu bagaimana dampaknya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus tahu dulu konsepnya hormon adrenalin, bahwa apa fungsi dari hormon adrenalin, baru nanti kalian bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Saya tuliskan dulu konsepnya di sini tentang fungsi hormon adrenalin. Hormon adrenalin. Itu dia. Nah, bahwa fungsi hormon adrenalin untuk yang pertama, dia berfungsi untuk mempersempit pembuluh darah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsinya mempersempit bronkiolus. Bronkiolus. Itu dia. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus, ya. Terus yang nomor 3 itu meningkatkan denyut jantung. Meningkatkan denyut jantung. Itu yang nomor 3. Sedangkan yang nomor 4 itu meningkatkan tekanan darah. Nah, sedangkan yang nomor 5, dia itu mempercepat apa? Mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa ini masuk kemana? Glukosa ini nanti digunakan untuk metabolisme. Dan biasanya kalau glikogen diubah menjadi glukosa, itu dibantu oleh hormon apa? Hormon glukagon. Itu dia. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali pada soal. Di bawah ini yang merupakan dampak dikeluarkannya hormon adrenalin yang berlebihan, itu adalah apa? Kita lihat yang opsi nomor 1. Terjadinya peningkatan kadar hormon glukagon. Ini benar. Kenapa kok benar? Karena gini, hormon adrenalin sendiri itu berfungsi untuk mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Sedangkan pengubahan glikogen menjadi glukosa itu dibantu oleh hormon glukagon. Maka hormon glukagon itu kadarnya tinggi, maksudnya terjadi peningkatan, itu dia, untuk membantu proses pengubahan glikogen menjadi glukosa. Itu dia. Terus opsi yang nomor 2, pengubahan glikogen menjadi glukosa akan dipercepat. Nah, ini juga benar. Ini berhubungan, ya. Terus yang nomor 3, proses glikolisis sampai transport elektron akan berjalan 2 kali lipat dari kondisi normal. Ini benar. Apa hubungannya? Kenapa kok glikolisis sampai transport elektron akan berjalan 2 kali lipat? Karena gini, ketika hormon adrenalin itu kadarnya banyak di dalam tubuh kita, maka secara otomatis metabolisme kita itu semakin meningkat. Itu dia. Nah, kita tahu sendiri bahwa metabolisme itu bahan dasarnya adalah glukosa. Makanya ketika glukosa di dalam darah itu sudah dalam keadaan tinggi, maka metabolisme akan tinggi juga. Itu dia. Baru di nomor 4 ini pembuluh darah akan sempit. Ini juga benar, karena fungsi dari hormon adrenalin itu juga mengakibatkan pembuluh darah akan sempit. Itu dia. Sehingga apa? Sehingga tekanan darah itu semakin besar. Itu dia.
Jadi jawaban untuk nomor 1 itu benar semua, itu adalah yang E. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini tertulis ornitin merupakan suatu senyawa yang dapat membantu mengubah arginin menjadi arginase. Sebab ketika ornitin berikatan dengan amonia akan membentuk arginin. Itu dia. Nah, kalau kalian menghadapi soal seperti ini, bahwa perlu kalian ketahui bahwa ornitin, arginin, arginase, amonia ini adalah senyawa-senyawa atau enzim yang mana dia itu terlibat dalam pengubahan amonia menjadi urea. Itu dia. Nah, sedangkan amonia itu dari mana? Amonia itu berasal dari ini. Bentar, saya tuliskan prosesnya. Jadi, ketika protein nanti akan dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino nanti dipecah lagi. Ya, dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama dia menghasilkan NH3, ya. Yang kedua dia menghasilkan asam ketoglutarat. Itu dia. Setelah itu NH3 ini apa? NH3 ini tidak lain adalah amonia. Itu dia. Terus asam ketoglutarat ini nanti kemana? Ini nanti bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi seperti itu. Nah, ketika amonia di dalam tubuh itu kadarnya tinggi, maka akan berbahaya bagi tubuh kita. Dan amonia itu harus diubah menjadi urea dulu. Nah, untuk pengubahan amonia menjadi urea, maka prosesnya seperti ini. Ya, ini adalah prosesnya. Nah, proses apa? Proses pengubahan amonia menjadi urea. Yang pertama, berasal dari NH3 atau amonia yang nantinya akan diikat oleh ornitin. Itu dia. Nah, ketika ornitin mengikat amonia, maka nanti dia menghasilkan citrulline. Citrulline namanya. Itu dia. Setelah itu, citrulline akan berikatan dengan amonia kembali. Jadi NH3 akan berikatan dengan citrulline. Nah, ketika berikatan dengan citrulline, maka dia nanti akan menghasilkan arginin. Setelah itu, arginin ini nanti akan dibantu oleh enzim arginase. Membentuk apa? Membentuk yang pertama adalah ornitin, dan yang kedua adalah urea. Itu dia. Nanti ornitin ini kemana? Ornitin ini bisa dapat mengikat amonia kembali. Jadi seperti itu. Baik, kita kembali pada soal. Ornitin merupakan suatu senyawa yang dapat membantu mengubah arginin menjadi arginase. Itu dia. Nah, ini salah. Kenapa kok salah? Karena seharusnya arginin itu, ya, arginin ini nanti akan diubah oleh enzim arginase membentuk ornitin dan urea. Jadi senyawa ornitin itu tidak bisa mengubah arginin menjadi arginase. Itu kebalik. Jadi ini salah. Itu dia. Sebab ketika ornitin berikatan dengan amonia, itu nanti akan membentuk arginin. Ketika ornitin berikatan dengan amonia akan membentuk arginin. Sedangkan ornitin berikatan dengan amonia, dia nanti akan menjadi citrulline. Jadi seperti itu.
Berarti ini pernyataan kedua ini salah. Berarti jawaban untuk nomor 2 itu adalah E. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 3. Langsung saja ya. Lumut dan paku mempunyai persamaan dalam. Jadi gini, kita lihat di opsi yang pertama. Yang pertama, spermatozoid dapat bergerak. Nah, jadi begini, perlu kalian ketahui bahwa lumut dan paku itu ketika dia itu melakukan reproduksi seksual, maka sperma jadi sperma itu kan dihasilkan oleh antheridium. Terus kalau sel telur itu dihasilkan oleh archegonium. Ini berlaku untuk lumut dan paku, itu dia. Sedangkan untuk melakukan reproduksi seksual, lumut dan paku itu memiliki kesamaan, yang mana kesamaan itu di spermanya. Jadi sperma lumut dan paku untuk menuju ke sel telur atau archegonium, mereka itu memerlukan medium air. Jadi tanpa air mereka tidak bisa menuju ke archegonium. Maka kalau ada air maka dia bisa bergerak kemana? Bergerak menuju ke archegonium untuk melakukan fertilisasi. Itu dia. Jadi opsi yang pertama itu benar. Spermatozoid dapat bergerak. Itu dia. Terus yang kedua ini adalah mempunyai ikatan pembuluh. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh itu tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Atracheophyta. Itu dia. Artinya apa? Atracheophyta ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Itu dia. Nah, untuk contohnya sendiri, jadi contohnya dari Atracheophyta ini sendiri, ini adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta namanya. Itu dia. Karena apa? Karena lumut itu masih bersifat talus, jadi dia itu tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memiliki jaringan. Karena apa? Dia hanya sekumpulan sel saja, tetapi sekumpulan sel itu tidak pernah membentuk jaringan. Itu dia. Jadi dia dinamakan dengan tumbuhan Atracheophyta atau tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Itu dia. Terus yang nomor 2 itu namanya adalah Tracheophyta. Itu dia. Tracheophyta itu apa? Tracheophyta itu adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh. Nah, apa contohnya? Contohnya itu ya, tumbuhan paku. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tumbuhan berbiji atau yang dinamakan dengan spermatophyta. Itu dia. Jadi seperti itu. Maka kita kembali lagi pada soal. Di opsi yang kedua mempunyai ikatan pembuluh. Kalau paku itu memiliki ikatan pembuluh, tetapi kalau lumut tidak. Itu dia. Jadi di opsi yang kedua ini adalah salah. Itu dia. Terus di opsi yang ketiga itu adanya metagenesis. Nah, apa itu metagenesis? Metagenesis itu adalah semacam pergiliran keturunan. Itu dia. Jadi antara lumut sama paku itu memiliki pergiliran keturunan. Itu dia. Jadi pernyataan di nomor 3 itu benar. Terus di nomor 4 itu memiliki rizoma atau mempunyai rizoma. Yang perlu kalian ketahui bahwa rizoma itu adalah batang
yang ada di dalam tanah. Itu dia. Nah, sedangkan konsepnya adalah bahwa lumut itu tidak memiliki batang karena dia masih berbentuk talus atau masih berbentuk talus. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga lumut itu tidak memiliki rizoma. Itu dia. Sedangkan paku itu atau tumbuhan paku itu sendiri itu sudah bersifat kormus. Kormus itu apa? Kormus itu adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi dia sudah memiliki batang, dan batang pada tumbuhan paku itu biasanya ada di dalam tanah. Itu dia. Jadi ini hanya berlaku untuk tumbuhan paku, tetapi tidak berlaku pada tumbuhan lumut. Jadi pernyataan di nomor 4 ini salah. Itu dia. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 4. Di soal nomor 4 di situ, pada tahun 1883 letusan Gunung Krakatau memusnahkan semua bentuk kehidupan pada kepulauan kecil di sekitarnya. Berkaitan dengan adanya vegetasi hutan yang dapat dijumpai sekarang, pernyataan mana di bawah ini yang tidak benar? Nah, di situ tertulis bahwa pada letusan Gunung Krakatau itu dapat berefek memusnahkan ini semua bentuk kehidupan. Artinya apa? Artinya vegetasi yang ada di dalamnya itu musnah semua, tidak ada sama sekali. Itu dia, berupa lahan kosong atau berupa ekosistem sudah tidak ada. Itu dia. Nah, kita lihat di opsi A. Di opsi A tertulis telah terjadi suksesi primer. Nah, untuk suksesi itu sebenarnya dia dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu adalah suksesi primer. Nah, suksesi primer ini apa? Suksesi primer ini adalah terganggunya sebuah ekosistem atau terganggunya ekosistem. Terus dia akan berefek vegetasinya atau vegetasi yang ada di dalam suatu ekosistem tersebut itu hilang secara total. Itu dia. Nah, itu adalah suksesi primer. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah letusan Gunung Krakatau. Itu dia. Terus suksesi yang kedua itu adalah suksesi sekunder. Bahwa suksesi sekunder itu adalah terganggunya ekosistem, tetapi vegetasi tidak hilang secara total. Itu dia. Salah satu contohnya itu adalah banjir. Terus yang kedua itu adalah erosi atau tanah longsor. Itu dia. Jadi seperti itu. Jadi vegetasi itu masih ada. Vegetasi seperti lumut, seperti semak dan sebagainya itu masih ada. Jadi tidak hilang secara total. Jadi di opsi A itu benar. Itu dia. Karena pada waktu itu letusan Gunung Krakatau itu memusnahkan semua bentuk kehidupan yang ini. Jadi seperti itu. Baik, di opsi B, vegetasi telah melalui beberapa tahapan seral. Perlu kalian ketahui bahwa tahapan seral itu sebenarnya itu adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada suatu ekosistem. Jadi, suatu ekosistem itu ketika mengalami tahapan seral, maka dia bergerak maju. Ekosistem bergerak maju menuju komunitas klimaks. Itu dia, menuju komunitas klimaks. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ekosistem itu kan awalnya ketika dia itu mengalami suksesi primer mulai dari lumut. Lumut nanti akan tumbuh menjadi apa? Tapi nanti dia akan ada tumbuhan paku. Setelah tumbuhan paku nanti akan ada tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi sampai nanti
suatu ekosistem itu terpenuhi atau akan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan secara padat di situ. Terus juga ada hewannya, itu dinamakan dengan komunitas klimaks. Artinya apa? Artinya vegetasi yang ada di dalamnya itu sudah lengkap, itu dia. Sampai nantinya terjadi suatu interaksi, itu dinamakan dengan komunitas klimaks. Jadi seperti itu. Berarti di B itu benar. Ini benar. Terus di C, vegetasi sekarang merupakan tahapan klimaks. Iya, kenapa kok memang tahapan klimaks? Karena sekarang itu sudah ada gunungnya, yaitu anak Gunung Krakatau, sudah ada tumbuhan tingkat tingginya, sudah ada lumutnya, sudah ada macam-macam tumbuhan di situ, dan sudah ada hewan-hewan yang menempati itu. Menempati ekosistem baru yang berasal dari letusan Gunung Krakatau. Itu dinamakan dengan vegetasi sekarang merupakan tahapan klimaks, itu dia. Jadi ini benar. Jadi seperti itu. Terus yang D, tahapan pionir atau tahapan pertama kali, itu dia. Tahapan pertama kali terbentuknya suatu ekosistem karena terjadinya suksesi. Tahapan pionir didominasi oleh tumbuhan berstrategi R. Jadi tumbuhan itu ada dua strategi sebenarnya. Strategi yang pertama itu adalah strategi R. Strategi R, itu dia. Terus strategi yang kedua itu adalah strategi K. Itu dia. Terus apa bedanya? Jadi bedanya gini. Yang pertama, di strategi R, pertumbuhan populasi cepat. Itu dia. Kalau strategi K, itu pertumbuhan populasinya lambat. Jadi kebalikannya. Jadi seperti itu. Terus yang nomor 2 itu daya kompetisi. Kompetisi rendah atau daya kompetisinya rendah. Terus di strategi K itu biasanya tumbuhannya itu memiliki daya kompetisinya tinggi. Ini strategi K. Terus yang nomor 3, ini biasanya tumbuhannya itu kecil atau berukuran kecil. Organisme berukuran kecil. Salah satu contohnya adalah seperti lumut dan sebagainya, itu dia. Terus kalau di strategi K itu organismenya atau tumbuhannya itu berukuran besar atau tinggi. Berukuran besar, itu dia. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya itu adalah tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi, itu dia. Yang kita temui di lingkungan sekitar kita, itu dia. Jadi tahapan pionir atau tahapan pertama kali didominasi oleh tumbuhan berstrategi R. Apa tumbuhan berstrategi R? Itu salah satu contohnya adalah lumut. Nah, lumut itu adalah tumbuhan perintis yang mana dia itu mengawali suksesi atau terbentuknya suatu ekosistem atau suatu komunitas, itu dia. Jadi di opsi D ini benar, ini dia. Terus di opsi E, kemampuan memencar atau dispersal bukan merupakan faktor penting dalam suksesi. Ini salah, itu dia. Karena apa? Karena kemampuan memencar pada suatu organisme, baik itu tumbuhan maupun hewan, maka ini merupakan faktor penting dalam suksesi. Mengapa? Karena kalau suatu tumbuhan itu tumbuhnya tidak terpencar, maka nanti dia akan berakibat punah, itu dia. Jadi dia tidak mendukung suksesi. Nah, jawaban di nomor 4 itu adalah yang E. Baik adik-adik, kita akan membahas soal di nomor 5. Di soal nomor 5 tertulis begini. Proses yang paling erat kaitannya dengan kekurangan asam amino adalah, jadi gini.
Perlu kalian ketahui bahwa asam amino itu bisa dibentuk melalui proses sintesis protein. Itu dia. Dan juga asam amino ini biasanya bisa diperoleh dari pemecahan protein yang ada dalam makanan yang kita konsumsi, seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, proses yang paling erat kaitannya dengan kekurangan asam amino adalah kita lihat di opsi yang A, replikasi DNA. Ya, bahwa replikasi DNA itu tidak identik dengan asam amino sebenarnya. Itu dia. Jadi ini salah. Ya. Terus yang B, transport nutrisi. Ini masih bersifat universal atau umum. Jadi tidak ada hubungannya dengan, ada sih sebenarnya dengan asam amino, tetapi tidak hanya asam amino melainkan juga zat-zat yang lain. Itu dia. Jadi yang transport nutrisi ini salah. Itu dia. Terus yang C, translasi mRNA. Ini benar. Ini terkait dengan translasi mRNA. Kenapa? Karena gini, sintesis protein itu dibagi menjadi dua proses. Itu dia. Proses yang pertama itu adalah proses transkripsi. Yang mana proses transkripsi itu adalah penerjemahan DNA yang ada dalam nukleus menjadi mRNA atau messenger RNA. Itu dia. Terus di proses yang kedua, di tahap yang kedua itu ada tahap translasi. Jadi seperti itu. Nah, di tahap translasi itu terjadi apa? Terjadi penerjemahan mRNA oleh tRNA membentuk asam amino. Itu dia. Ini dia. Jadi seperti itu. Jadi proses paling erat kaitannya dengan kekurangan asam amino adalah translasi. Translasi apa? Translasi mRNA. Karena apa? Karena translasi mRNA yang dibantu oleh tRNA itu nanti akan menghasilkan asam amino. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, absorpsi glukosa. Glukosa ini tidak ada hubungannya dengan asam amino karena asam amino tidak dibentuk dari glukosa sebenarnya. Itu dia. Terus yang E, sintesis membran sel. Ini juga tidak ada hubungannya dengan asam amino, maka jawaban di nomor 5 itu adalah yang C. Yang ini.